Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok Uskar ingin menjelaskan hasil program dari mata kuliah PBO oleh Pak Justimanto Tarigan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Jimmy Edward Simangunsong. Yang kedua ada Irfan Akbari Habibi. Yang ketiga ada saya sendiri Yogi Piranda Limbong. Yang keempat ada Del Piero. Yang kelima ada Cerija Sri Ayu. Baiklah, langsung saja kita simak video. Baiklah, di sini kami akan mencoba menjelaskan program yang kami buat sebagai jawaban dari tugas 3 pemrograman berorientasi objek. Di sini kami membuat program kami ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada main program, yaitu app Java. Yang kedua ada kelas induknya, user, dan juga kelas turunan atau kelas anak-anaknya, yaitu dosen, kelas, mahasiswa, mata kuliah, staf, dan juga tenaga kependidikan. Di sini saya akan menjelaskan kelas user dan juga kelas staf. Nah, pada kelas user ini, dia merupakan kelas induk dari kelas-kelas lainnya, yaitu kelas dosen, kelas mahasiswa, mata kuliah, staf, tenaga kependidikan. Nah, kelas user ini memiliki properti berupa username, password, dan juga nama yang tipe datanya itu string. Pada kelas user ini juga ada method getter dengan nama method setter, maksud saya, dengan nama set data untuk mengisikan nilai-nilai properti yang kita deklarasikan sebelumnya tadi. Untuk mengisinya ini kita berikan secara manual dengan parameter. Nah, parameternya ini berisi username, password, dan juga nama. Nah, pada kelas user ini juga kami memberikan metode getter dengan nama info user untuk mengembalikan nilai properti tadi dalam bentuk tipe data string. Nah, yang dikembalikan itu apa aja? Yaitu nama tadi, username, dan juga password. Kemudian ada kelas staff yang merupakan kelas anakan dari kelas user yang merupakan kelas indukan. Pada kelas staff ini, dia ditandai dengan extend user, artinya si staff ini merupakan anak dari kelas user. Nah, pada kelas staff ini juga, dia memiliki properti berupa nick dan juga golongan. Kenapa kami tidak membuat nama, password, dan username-nya juga seperti kelas user tadi? Ini yang disebut dengan inheritance atau turunan. Jadi karena si staff ini merupakan anak dari kelas user, maka sifat-sifatnya juga diturunkan. Artinya properti-properti yang dibawa oleh induknya ini juga nanti akan diturunkan kepada anaknya, yaitu kelas staff. Nah, pada kelas staff ini juga ada method setter dengan nama setStaff. setStaff itu untuk mengisikan nilai-nilai dari properti yang kita buat, yaitu nick dan juga golongan. Di sini ada sebuah kelas namanya InfoStaff. Di sini kami memberikan untuk mengambilkan, karena dia merupakan anak dari kelas user, maka kami daripada kita mendeklarasikannya satu-satu, karena dia sama aja, yaitu untuk bagian username, password, dan nama, kami mengambilnya ini, dari super kelas, yaitu si user tadi, .info user. Jadi kita tinggal ambil data si username, password, dan nama ini tadi untuk baik di kelas staff ini. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikannya satu-satu secara panjang. Baru di sini juga ada sistem outprintlen untuk menampilkan nick dan juga golongan serta info user, yaitu nama, password, dan juga username tadi ke dalam tampilan layar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Irfan. Kepada Irfan, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian kelas dosen, kelas mahasiswa, kelas tenaga kependidikan, kelas-kelas, dan kelas mata kuliah. Untuk pertama, saya akan menjelaskan kelas dosen. Jadi kelas dosen ini merupakan kelas yang tipenya publik, yaitu bisa diakses dari luar file atau kelas ini, dan merupakan inheritance atau turunan dari kelas yang namanya staff.
Jadi staff ini merupakan kelas induk dan dosen ini merupakan kelas turunan dari kelas staff. Kemudian untuk propertinya di sini ada NIDN dan kelas diajar yang dua-duanya bertipe data string dan private karena di sini menerapkan enkapsulasi dan akan menggunakan setter untuk mengubah nilai dari propertinya sendiri. Untuk setternya di sini ada namanya subdosen yang akan meminta parameter berupa NIDN dan kelas yang diajar. Kemudian parameter yang diinputkan ini akan masuk ke dalam variabel NIDN dan kelas yang diajar. Kemudian di bawahnya ada polymorphis, yaitu suatu metode yang namanya sama. Jadi supaya menghindari salah panggil, maka digunakan yang namanya override. Jadi di sini ada void namanya infostab. Infostab sendiri ini nama metodenya sama seperti infostab yang di kelas induknya. Di sini hanya metode infostab sendiri di sini hanya untuk menampilkan ke layar yaitu NIDN dan kelas yang diajar. Kemudian yang kedua ada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini juga merupakan kelas turunan yaitu dari kelas yang namanya user. Jadi kelas mahasiswa tersebut ini dapat memiliki sifat dari kelas induknya yaitu user, yaitu dapat mengakses menggunakan metode dari kelas induk dan menggunakan properti atau variabel dari kelas induknya. Untuk properti kelas mahasiswa sendiri ada NIM dan kelas yang diambil. NIM ini tipe datanya string dan kelas yang diambil ini bentuknya array list. Jadi untuk setternya di sini ada namanya set mahasiswa, untuk parameter sendiri NIM dan kelas tipenya array. Kemudian untuk nanti NIM ini akan masuk ke dalam variabel NIM dan kelas ini akan masuk ke variabel kelas yang diambil. Kemudian di bawahnya ini ada metode info mahasiswa. Ini gunanya hanya untuk menampilkan ke layar yaitu NIM dan kelas yang diambil. Kemudian di sini ada perulangan untuk mencetak data dalam bentuk rilis. Jadi di sini akan diulang sebanyak indeks yang ada di dalam array ini. Jadi indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, dan seterusnya akan ditampilkan dalam menggunakan perulangan ini. Kemudian yang ketiga ada kelas tenaga kependidikan. Kelas tenaga kependidikan ini merupakan kelas turunan dari kelas staff yang memiliki properti jabatan, tipenya string. Jadi di kelas tenaga kependidikan ini ada setter yang namanya set tenaga kependidikan yang akan meminta parameter yaitu berupa string yang namanya itu jabatan. Jadi parameter ini sendiri nanti akan dimasukkan ke dalam variabel jabatan ini. Kemudian di bawahnya juga ada perintah override atau fungsi override, dan di bawahnya juga ada metode infostab yang namanya sama dengan kelas induknya. Ini gunanya juga hanya untuk mencetak atau menampilkan ke layar dari nilai dari jabatan ini. Kemudian selanjutnya ada kelas. Jadi kelas ini bukan merupakan kelas turunan karena tidak diturunkan dari kelas manapun, tidak ada extensnya. Jadi ini kelas sendiri, kelas yang berdiri sendiri, itu namanya kelas. Untuk propertinya sendiri ada integer kode, string mata kuliah, string dosen mengajar, string hari, dan integer slot kelompok. Ini semuanya juga private. Di sini kami menerapkan nilai awalnya atau mengisi nilai dari variabel ini sendiri. Untuk kode kami isi mata kuliah semua dan kami isi nilai defaultnya. Tapi untuk mengubah nilai dari ini kita bisa menggunakan metode setter. Jadi set kelas ini akan meminta semua parameter ini kemudian akan mengubah nilai dari variabel ini. Jadi ketika kita ingin mengubah, kita hanya perlu memanggil metode set kelas dan memasukkan parameter-parameter ini. Kemudian untuk
Di bawahnya ini juga ada metode void info class. Ini gunanya hanya juga untuk menampilkan ke layar semua nilai dari ini. Jadi ada kode mata kuliah, dosen pengajar, hari, dan slot kelompok. Kemudian selanjutnya ada kelas mata kuliah. Kelas mata kuliah ini juga sama seperti kelas sebelumnya, yaitu tidak diturunkan dari kelas manapun. Ini merupakan. Kemudian selanjutnya ada kelas mata kuliah. Kelas mata kuliah ini juga sama seperti kelas sebelumnya, yaitu tidak diturunkan dari kelas manapun. Ini merupakan kelas yang sendiri, yang berdiri sendiri atau kelas induk. Propertinya sendiri ada di sini kode, nama, SKS semester, dan array group. Itu prasyarat. Jadi sini untuk nilainya kami isi, yaitu untuk kode LK 2002, untuk namanya pemrograman berbasis objek, kemudian untuk SKS-nya 3, kemudian semesternya 3, dan array dari prasyarat sendiri ada 2 data, yaitu 1 konsep dasar pemrograman, 2 fisika dasar. Kemudian ada fungsi setter, ini fungsi juga sama seperti setter sebelumnya, yaitu untuk mengubah atau memasukkan nilai ke dalam variabel ini. Jadi semua variabel ini bentuknya private supaya untuk sistem keamanan, supaya variabel ini tidak bisa langsung diakses dari luar kelas ini. Jadi untuk mengubah nilai atau membaca nilai dari variabel ini, kita harus menggunakan metode setter dan getter. Untuk setnya sendiri seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada fungsi atau metode untuk menampilkan ke layar print data, akan mencetak itu kode, nama, SKS, semester, dan prasyarat yang berupa array. Karena berupa array, jadi kami menggunakan perulangan for untuk mencetak sebanyak panjang dari array listnya ini. Kemudian ada sistem out print line kosong, ini untuk menampilkan baris kosong. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Calisri Ayu Simarsoi dengan NIM 2014-01-097. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari main program untuk tugas TBO yang ketiga. Yang pertama itu ada package.com.example. Nah, ini sebenarnya nama package-nya aja pas kita buat programnya. Terus di sini ada public class app. Nah, public ini tuh modifier-nya. Terus kelas ini tuh kelasnya. App ini tuh nama kelas yang kami buat sebagai main program nantinya itu sama kayak file ini yang di atas ini, app.java. Nah, selanjutnya itu ada public static void main string array arguments. Nah, di sini public itu sama modifiernya, static itu metode dari Java-nya ini sama kayak misalnya nanti untuk manggil ini system out print line. Nah, void ini tipe data return-nya, terus main ini metode dari Java-nya, terus string array arguments ini parameternya, yang dimana string arguments ini default untuk main programnya. Selanjutnya, ini ada string array data matkul, PBO, etika profesi, semantik web, SMD, aljabar linear, sama KWU. Terus untuk string array prasyarat, itu ada yang pertama konsep dasar pemrograman, dan yang kedua itu ada fisika dasar. Nah, yang dua ini itu deklarasi variabel data matkul sama prasyarat. Jadi tipe datanya itu string dalam bentuk array, dan ini yang di dalam kurung kurawal ini adalah isi dari array stringnya. Jadi ada PBO, etika profesi, semantik web, SMD, aljabar linear, dan KWU. Itu untuk value dari data matkul. Sama untuk value dari prasyarat itu ada konsep dasar pemrograman sama fisika dasar. Selanjutnya itu ada
user, new user, mahasiswa sama dengan new mahasiswa, staff sama dengan new staff, dosen sama new dosen, kelas sama dengan new kelas, tenaga kependidikan sama dengan tenaga pendidik, tenaga pendidik sama dengan new tenaga kependidikan, mata kuliah matkul sama dengan new mata kuliah. Nah, kalau yang ini tuh yang user ini itu adalah kelas yang kita buat. Nah, ini user.java. Terus yang ini tuh objek, yang user yang ini tuh objek yang kita deklarasikan. Nah, new ini, yang ini itu maksudnya user yang ini itu dinyatakan new dalam objek baru dalam kelas user. Jadi dia bisa menggunakan semua atribut atau metode yang ada dalam kelas user. Nih, yang ini kelasnya nih. Nih. Nah, itu sama juga dengan mahasiswa, staf, dosen, kelas, tenaga kependidikan, sama mata kuliah. Itu kita deklarasikan di app.java ini, dan dia bisa manggil ntar buat dipakai atribut sama metode yang ada di file kelas yang lain gitu. Selanjutnya itu ada sistem out print line user. Nah, ini tuh cuma untuk ngeprint kata usernya aja. Nah, selanjutnya itu ada user set data Jimmy 456, Jimmy Edward Simangunsong. Nah, ini tuh kalau yang usernya ini nama objek yang udah kita deklarasikan tadi. Terus ini selanjutnya ada set data. Ini setter yang dibuat dalam kelas ini user Java buat ngisi value dari si objek user ini. Nah, inilah isinya Jimmy 123, Jimmy 456, Jimmy Edward Simangunsong. Lalu sistem out print line. Nah, ini tuh untuk ngeprint aja dari user info ini. Terus selanjutnya untuk yang mulai dari sini sampai sini itu sama kayak kelas user yang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok Uskar.